Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para jamaah sholat yang berbahagia, kami selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena keadaan masjid kita sedang dalam pembangunan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memaklumi keadaan yang ada. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang masjid kita selesai, dan mudah-mudahan dengan keadaan yang ada sekarang kita tergugah hati sanubari untuk sama-sama membantu pembangunan masjid ini, baik itu secara material, moral, ataupun dengan cara-cara yang lain. Itu dengan banyak sama-sama berdoa. Saya berharap pada seluruh jemaah setiap habis sholat, baik itu sholat 5 waktu, sholat tahajud tengah malam, mari kita sama-sama mendoakan agar pembangunan masjid kita ini tetap berjalan dengan lancar dan sukses sampai selesai, tidak ada halangan dan hambatan. Dan pelaksanaan sholat tarawih itu tetap seperti biasa, yaitu 8 rakaat ditambah 3 witir. Jadi 11 rakaat kita sholat ini. Kalaupun ada yang mau sholat 23 juga boleh, tapi sesuai kesepakatan kita dari dulu bahwa untuk masjid kita sementara ini masih 8 rakaat ditambah 3 witir, jadi 11 rakaat. Dan pelaksanaan tadarus tetap kita laksanakan seperti biasa karena tidak ada halangan apapun. Pemerintah juga mengizinkan bahwa kita boleh berjamaah sholat tarawih dan boleh melaksanakan tadarus. Cuman kita harus tahu waktu dan kita jaga kondisi, jangan sampai nanti ada masalah. Jadi rasanya apa yang dapat saya sampaikan, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak RT yang sama-sama kita hormati, kemudian ketua masjid, bapak-bapak, tokoh masyarakat, bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, jamaah sholat tarawih yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam ini malam yang pertama. Sudah sama kita maklumi, di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Sekarang tiba saatnya kita memasuki bulan suci Ramadan. Disebutkan dalam hadis,
Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, dia adalah bulan yang penuh dengan berkah. Nah, jadi Bapak-bapak, bulan Ramadan ini diwajibkan kita puasa. Kenapa? Supaya kita mendapat berkah. Apa itu berkah? Nah, kalau ditanya dengan kita ibu-ibu, kira-kira apa berkah? Kan sering kita nyebut mudah-mudahan berkah. Nah, berkah itu apa? Apa kira-kira berkah itu? Nah, di dalam banyak kamus disebutkan berkah itu adalah ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Jadi yang selama ini sudah baik, jadi baik lagi, bertambah. Nah, berkah ini Bapak-bapak, ada berkah tempat, waktu, kemudian harta, kehidupan, anak, dan lain-lainnya. Jadi di sana itu banyak sekali keberkahan. Nah, dalam hidup kita harus mencari berkah. Ya. Jadi kalau misalnya kita dapat harta, mudah-mudahan harta itu berkah. Nah, yang dimaksud berkah itu bertambah kebaikannya. Itu berkah. Makanya orang-orang kita Jawa disebut berkah itu mengalap berkah, mengharap berkah, dibilang kan itu. Nah, jadi diharapkan keberkahan, hidup kita penuh dengan berkah. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan? Satu, dengan takwa tadi itu, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya supaya hidup berkah, bertambah terus kebaikan. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Yang kelima, banyak bersedekah, berinfak, berwakaf. Itulah cara-cara kita mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melihat zaman Nabi dulu, orang-orang ingin mendapatkan keberkahan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada orang yang mengharapkan keberkahan dari Nabi, karena Nabi itu membawa berkah. Contohnya pada satu ketika Nabi Muhammad SAW berjalan ke rumah salah seorang perempuan tua, nenek-nenek. Ya, dia adalah orang tua dari Anas. Begitu sampai di sana, cuaca di luar panas, kemudian dia ngobrol. Lalu dia berbaring, lalu Nabi tertidur. Begitu Nabi tertidur karena panas, akhirnya melelehlah keringat Nabi tadi. Nah, nenek-nenek tadi apa yang dia lakukan? Dia ambil gelas, namanya Ummu Sulaim. Dia ambil gelas, isi air sedikit, kemudian keringat Nabi yang meleleh tadi itu dilapnya pakai kapas, kemudian dimasukin ke dalam gelas tadi. Lalu ketika itu Nabi terbangun dan terjaga. Wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku mengharapkan keberkahan dari keringatmu yang keluar dari jasadmu yang mulia itu ya Rasul. Jadi keringat Nabi itu diambilnya, sebagiannya diminum dan sebagiannya dijadikan minyak wangi. Karena memang keringat Nabi itu dalam banyak riwayat wangi, Pak. Keringat Nabi itu wangi. Bahkan sahabat itu kapan Nabi lewat, walaupun Nabi sudah ada nampak lagi jasadnya ketika Nabi lewat, itu masih keciuman wanginya. Itulah keringat Nabi.
Jadi oleh Ummu Sulaim, oleh nenek-neneknya tadi, minumnya keringat Nabi dan sebagian dijadikan minyak wangi. Begitulah cara Rasulullah, cara sahabat-sahabat dulu mengharap barokah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keberkahan ada pada diri Nabi. Tuh, berkah. Minum keringat. Nah, kalau nak coba-coba pula ibu, enak. Nah, besok pagi cuaca panas, laki kita sedang tidur, ambil gelas. Malu teringat dia yang meleleh. Tadi, takut bawa kelehnya tu. Minum, insya Allah mencret. Nak disambungkan keringat Nabi dengan keringat itu. Mana tu, enak. Nabi itu masuk. Nah, gitu. Jadi ibu-ibu tidak usah minum keringat suami, tidak usah. Nah, itu yang diminum itu keringat Nabi. Jadi itu. Jadi cukup apa? Cukup ibu-ibu apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Al-barakatu ma'al akabir, kata Nabi. Keberkahan itu ada pada orang yang lebih tua dari kita. Itu hadis Nabi. Jadi keberkahan ada pada orang yang lebih tua. Bagaimana cara prakteknya? Cium tangan orang tua. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dulu waktu akad nikah, seorang istri disuruh mencium tangan suami. Cuma kadang-kadang waktu nikah sudah tidak pernah lagi. Nah, itu seharusnya terus habis sholat cium tangan, nah, pergi keluar rumah cium tangan suami. Kenapa? Di situ ada berkah. Kenapa? Surganya para istri berada di tangan suami. Sementara surganya suami berada di bawah telapak kaki emaknya. Nah gitu, kita ini kan masing-masing punya emak kalau masih hidup. Nah kadang-kadang nih maaf bapak-bapak, istri kadang-kadang kita nak bagi duit ke emak gitu. Itu dalam rangka kita ingin mendapat surga. Nah, kadang-kadang istri marah-marah, kau emak kau beda dibagi. Itu padahal cuma bagi 50.000. Ada runtuh-runtuh, jangan ya ibu-ibu ya. Kenapa? Karena suami kita ingin mendapatkan surga. Dari mana itu? Di bawah telapak kaki emaknya. Ini kiasan. Dia berbakti kepada orang tuanya. Apalagi hari baik, bulan puasa ini. Ya. Jangan lupa kasih orang tua, emak kalau masih ada. Atau kalau tidak, abang yang lebih senior dari kita. Orang-orang tua, ustaz, para kiai. Cium tangannya itu. Cuma sekarang orang tidak lagi cium tangan ustaz, covid katanya. Ada. Tapi kalau tangan pejabat, maulah orang nyiumnya. Kalau ada pejabat datang, rame-rame orang nyalami pejabat. Tapi kalau ustaz datang, acara pengantin lagi. Assalamualaikum, kata ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ustaz masuk. Carilah kursi dewek. Nah, begitulah Bapak. Jadi sekali lagi, ini bulan Ramadan, bulan barokah. Di annal hasanata fiha. Di dalamnya begitu banyak kebaikan-kebaikan. Ada sahur, jangan lupa makan sahur. Malam ini kita mulai makan sahur. Kenapa? Karena sahur itu ada berkah, supaya bertambah kebaikan kita, badan jadi sehat, pikiran jadi cemerlang. Kemudian berbuka puasa itu berkah. Nah kita jalan sholat tarawih ini berkah, bertambah kebaikan. Mudah-mudahan melalui malam ini insya Allah. Kemudian masjid kita ini butuh dana pembangunan. Ini berkah Bapak-bapak bagi orang-orang yang mungkin barangkali punya kelebihan rezeki. Masing-masing kita ini punya tugas masing-masing. Yang matonya buto, kata orang Jawa itu peniup lesung. Orang buto, orang peka penepa pedil. Orang peka ada dengar, tahu bunyinya kan? Ada dengar. Orang bungkuk penyapu halaman, tentunya bungkuk. Nah gitu. Masing-masing punya peran kita di sini.
ada yang tukang mencarikan dananya, ada yang bekerja. Mari kita bersama-sama Bapak-bapak hadirin, dan kita berterima kasih tentunya dengan Pak Suyati, Pak Juwen, kemudian Pak Azjanian, serta yang lain kawan-kawan semua yang berjuang dari awal. Kami ini cuma nasihat ya kan. Alhamdulillah sudah terbangun seperti sekarang ini sudah kita lihat. Tapi kita butuh lagi yang lebih banyak lagi. Kenapa? Ini belum separuh juga dia. 20%. Baru 20%. Insya Allah dengan tekad kita dari awal, pokoknya kita maju. Bismillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bahagia sekali malam ini kita sama-sama dapat melaksanakan sholat tarawih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan saya mohon maaf, saya awal kelak sudah tuh saya ceramah tempat lain. Inilah Bapak-bapak hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.